Secara look ini motor emang udah moge parah. Tapi harga ini motor cuman 30 sampai 40 jutaan. Yaudah, ayo kita bahas tentang motor ini, guys. Aduh, ya jadi kali ini kita bakal coba buat facecam lagi, tapi dari kemarin di studio terus. Sesekali ini Rivan harus keluar biar bisa menghirup aroma knalpot tracking yang bener-bener ganggu telinga. Kali ini kita bakal ngebahas satu motor yang kalau misalkannya kita katain ini mocil juga orang mah kagak bakal percaya karena dimanipulasi suara dan juga tampilan. Tapi kalau misalkannya kita ngomongin moge, orang bakal percaya kalau misalkannya ini moge. Oke, kita mulai dari bagian depan terlebih dahulu. Langsung aja shortcut pada bagian headlampnya ini udah jelas mirip banget sama FU Jamet facelift yang kalau misalkan kita lihat hal yang paling absurd ini motor. Ini pisaunya pakai si motor klotok. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat pada bagian penerangan, ini lampunya itu sayangnya itu masih bohlam. Bukan sayangnya, tapi itu bagusnya itu ini udah bohlam. Atas bawah. Yang absurdnya itu kalau misalkannya kebanyakan motor tuh atau lampu itu bisa buat high beam low beam, tapi ini pakai dua lampu. Kocak kagak gimana tuh gadah tuh ya. Nah, terus kalau misalnya kita turun pada bagian enggak guys, kita lihat pada bagian shock USD dulu. Sebelum kita bahas jauh tentang shock USD ini, hal yang paling harus kita notice di sini ini shock USD auto bikin ketar-ketir. Soalnya asnya itu ukurannya itu 41 mm, sedangkan buat CBR 2,5 ZX4R, ZX25R ukuran asnya itu 37 mm. Tapi kalau misalkannya pengen motor yang 250 cc di sekelasnya, shock USD-nya gede, asnya itu ambil KTM Duke 250 atau silinder, asnya itu ukuran 43 mm. Ya sebenarnya buat menyesuaikan dengan kondisi jalanan di Indonesia yang udah kayak ada karet, soalnya kepake buat MBG duitnya habis. Canda. Goblok. Lalu kalau misalkannya kita lihat pada bagian kaliper kiri kanan ya, bisa lihat ada dua tuh. Ada dua, ini 8 piston, udah semi-semi aksial gitu. Untuk disc brake-nya itu tuh floating. Pokoknya ini jangan dibawa ke sebuah event, takutnya ntar hilang ataupun malah diganti sama kaliper Supra tahun 2006. Lur, kaliper hilang. Bayar parkir tapi kaliper hilang. Gak kelem tanggung jawab panitiane, gak kelem tanggung jawab. Acara opo iki, acara opo. Intinya ini menggunakan dua kaliper dengan total ada 8 piston. Jadi kalau misalkannya di kelasnya cuman satu kaliper doang, udah gitu floating, cuman 2 piston doang. Ya, ZX25R yang kata orang-orang mau aja cuman pakai satu. Terus ini kali cakramnya itu udah floating juga, udah bukan semi-semi lagi tapi emang floating. Terus kalau misalkannya kita lihat pada bagian velg, ini lebar velgnya itu lebar banget 3,5 inci, sedangkan di kelasnya itu 2,75 or something. Pokoknya ini velg motor belakang di 150 cc 3,5 dipasang di depan. Jadi otomatis ini motor gambot banget pada bagian kaki-kakinya. Untuk bannya ini 120 per 70 defaultnya. Terus kita mundur pada bagian atasnya, ini untuk instrumen clusternya ini tuh udah diganti full digital. Jadi ini kita bisa nonton MU dan juga Liverpool, meskipun tuh King MU bakal kalah kita udah tahu kalau gitu ya. Karena kalau misalkannya untuk bawaan sandarnya itu tuh bener-bener jadul banget. Terus ini untuk stangnya ini flat shoe. Nah, terus attention to detail dari motor-motor ini yang sebelum kita bahas lebih jauh ya. Pertama itu kita lihat pada bagian kuncinya. Kuncinya dipikirin sampai segininya. Semakin merepresentasikan kalau misalkannya ini bukan motor biasa gitu. Terus pada bagian baut udah motif-motif kayak gini tuh. Lihat. Nah, motif-motifnya tuh. Jadi nggak standar gitu ya, nggak polos biasa gitu. Jadi ada ornamen-ornamennya. Jadi kagak usah lah pakai probolinggo segala. Nah, lanjut kita next pada bagian rangka. Ini kalau misalkannya kita lihat, ini rangkanya itu udah pakai model tralis jemuran yang pastinya kagak bakal kropos kayak merek produk sebelah. Karena kalau misalkannya ini kita lihat tuh lumayan fotonya tebal banget, apalagi selasanya juga udah kayak kotoran curut di Maria bakal tebal banget. So far ini langsung disambung dengan shock belakang yang posisinya itu lagi turu kayak gini, kayak udah kagak zaman, shock belakang itu lagi upacara. Nah, ini kalau misalkannya kita lihat shock pada bagian belakangnya itu ada di samping sebelah kanan dengan posisi seperti motor-motor moge sport kebanyakan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini ada setelan preloadnya juga, ada ribbonnya juga di bawah.
Ini fungsinya aktif juga by the way. Nah ini terus ada kompresinya juga nih di atas nih, bisa di. Ini juga udah sama Ripan tuh udah ditinggiin ya, cuma belum dirapihin juga nih las-lasannya kemarin tuh ya. Terus langsung kita lihat pada bagian arm belakang. Ini model armnya itu udah model apa, model teralis juga, pokoknya bukan besi kotak kropos dah. Apalagi yang ini modelnya tuh gede banget guys, ini bener-bener gede banget, pastinya bakal tebal banget juga. Nah ini kalau misalnya kita lihat pada bagian footstep untuk ridernya itu nyatu sama footstep bagian penumpang. Nah kita lihat pada bagian kaki bagian belakang. Nah ini tuh spesial banget karena ini ukurannya itu lebar banget juga, 4,5 inci. Di saat kebanyakan motor di sekelasnya itu 412 or something segituan dah lah pokoknya mah. Terus untuk bannya itu defaultnya itu 160. Terus ini spakboard belakangnya itu udah diganti pakai model menjijikan kayak gini. Nah dah kalau misalkannya kagak butuh mah, tapi kalau misalnya kagak pakai ini muncrat-muncrat sampai kepala. Nah untuk lampunya ini belakangnya itu udah full LED ya, meskipun yang depan tuh absurd tapi yang belakang tuh udah full LED. Nah gimana kalau misalkannya pada bagian kirinya? Bagian kirinya kurang lebih seperti ini. Ini ada mudguard yang bener-bener gede banget, semakin menambah esensi bongsornya ini motor. Karena kalau misalkannya kita lihat ini armnya itu ya, agak cuma lurus doang, tapi ada lagi besi yang menopang dari sini ke atas nih. Ada lagi. Terus ini kalau misalnya kita lihat ini gearnya tuh gede banget, terus dengan diameter rantai yang absurd. Buat motor-motor konvensional tuh ukurannya itu berapa ya, 520, tapi ini ukurannya itu 525. Kagak absurd gimana coba ukuran rantai 525 gitu. Goblok. Kalau kagak mau nanggung ya 530. Emang apa sih nggak boleh? Kayak moge-moge, ini 525. Ukurannya itu 46 mata ya, atau gigi. Nah ngomong-ngomong posisi footstep, ini bisa dibilang tuh sporty, agak nekuk ke belakang, tapi dengan posisi stang yang bener-bener riding stylenya itu tegak banget. Ya secara estetika nih kita udah representasi ini nih motor ya. Tapi gimana kalau misalkannya kita bakal coba bahas tentang mesin dari nih motor yang sebenarnya cuman ada atu-atunya mungkin di seluruh planet dan juga alam semesta ini gitu ya. Yang pastinya ini mesin emang mungkin aja masih jauh di bawah dari spesifikasi Pega ZR ataupun Jupiter Burhan. Tapi emang hal unik di ini mesin, bukan unik lagi tapi absurd mungkin ya, selain emang dari dimensinya yang ini mesin meskipun cuma 250 cc. Sebenarnya basicnya ini tuh 300 cc ya kalau misalkannya di luar negara tercinta kita. Tapi bohong. Kecuali buat pejabat yang korupsi, gua kagak cinta sama lu, bodo amat, lu mau jadi tai juga bodo amat. Tapi emang karena mungkin aturan regulasi terus biar memperingan pajak juga, tapi dengan tampilan yang emang 300 cc gitu. Nah paling unik dari motor ini itu adalah konfigurasi 360 derajat yang ngebuat ini suara motor itu bener-bener merdu banget. Pokoknya mah kagak kayak motor Mio 110 cc dikasih knalpot inlet 50 mm. Itu maksudnya gimana bang? Emang kebanyakan motor di sekelasnya kayak gimana? Nah kalau misalkan jadi sekelasnya misalnya Ninja 2.5, CBR dan yang lain-lainnya itu 2 silinder tapi dengan konfigurasi umumnya itu 180 derajat. Nah kalau misalkannya 360 derajat itu jadi naik si pistonnya itu berbarengan. Jadi yang harus kalian notice di sini buat mesin ini, kalau misalkannya kita ngomongin getaran di RPM tinggi gitu ya, karena piston nonjoknya itu berbarengan, jadi bakal agak sedikit kerasa kalau misalkannya kita komparasi dari motor-motor di sekelasnya. Tapi emang yang menjadi keunggulan dari konfigurasi tersebut selain emang konsumsi BBM yang bisa dibilang sedikit lebih efisien, karena FYI kalau misalkannya consumption ini motor itu bisa dari 25 sampai ya 35 km per literan segituan dah ya. Yang pasti emang kagak bakal seirit beat, apalagi Supra Fit 1 liter bisa sampai ke Bangladesh. Terus kalau misalnya kita ngomongin ke absurdan dari ini motor, itu adalah kapasitas oli yang ada di angka hampir 3 liter ya. Kalau misalkannya sama filter gitu, hampir 3 liter. Tapi emang ada hal yang harus dikorbankan dari konfigurasi tersebut, yaitu tenaga motor yang emang di bawah rata-rata. Sekarang gini dah, ini bobot motor ya, minusnya itu ya, bobot motor, minus yang pertama kita bahas ya, minus yang pertama itu bobotnya itu hampir 200 kg. Nah, kebanyakan motor di sekelasnya itu 160 170 segituan dah pokoknya, ini hampir 200. Dengan konfigurasi mesin 360 derajat, output tenaga tidak sedominan ataupun tidak segede dari konfigurasi 180 derajat. Ya, kurang lebih 31 horsepower gitu dah ya. Tapi meskipun gitu ya, meskipun emang ini let's say powernya tidak sebesar di sekelas ya, tapi ini Ripan
garis bawah, ini motor tidak lemot guys. Ini motor tidak lemot. Kalau misalkannya lu pada coba betot ini motor, ini kencang banget guys. Ini motor bukan kencang banget tapi emang kencang, kerasa kencang gitu. Ripan pernah pakai Ninja 2,5 Ninja 2,5, terus BBRR juga pernah pakai, meskipun emang CBR 2,5 tuh kencang banget gitu ya. Tapi ini motor tidak sepelan yang kalian kira. Ini motor kencang juga kalau misalkannya sampai kita betot. Apalagi dengan karakternya itu overbore yang ada di putaran atas. Jadi emang kekocakan ini motor itu emang selain berat banget, torsinya kagak ada. Tapi kalau misalkan udah dibetot, udah pokoknya keluar dah nih power ya pokoknya. Cuman ya kita mau ngebetot di mana sih? Gigi 3 tuh harus ngopor lagi ke bawah. Orang jalanannya itu udah berlobang 8 meter. Goblok. Dan kalau misalnya kita lihat pada bagian mesin gitu ya, ini tuh udah apa ya, udah semi downdraft kali ya pada bagian throttle bodinya. Ukurannya tuh kalau nggak salah tuh 37 mm, dan emang tiap tahun itu tiap apa ya, tiap tahun rilis ini motor tuh beda-beda ukurannya. Tapi kebanyakan tuh masih model flat biasa. Nih, ini jeroan mesinnya tuh kurang lebih seperti ini ya guys ya. Kalau ini masih mulus banget, ini mah buat ininya aja masih kelihatan tuh, pokoknya. A few moments later. Untuk fitur-fitur mungkin kalian tuh harus kagak usah berekspektasi apa-apa ya. Kalau misalkannya ini ngomongin fitur dari motor ini, kagak ada ABS, kagak ada quick shifter, kagak ada assist and sleeper clutch, kagak ada bisa main PB, main PES, salto 360 derajat, Cristiano Ronaldo, Messi, kagak ada di motor ini. Salah satu fitur utama keunggulan dari motor ini adalah pertama itu suaranya yang merdu, terus kedua secara look tampilan orang bakal percaya kalau misalkannya dikasih emblem stiker 600 cc, orang bakal percaya ya. Apalagi suaranya kayak gini, secara tampilannya kayak gini, pokoknya mah ya. Ya jadi emang ini motor tuh dengan segala kelebihan dan juga kekurangannya yang udah tadi kita bahas gitu ya. Tapi emang kalau misalkannya kita lihat ya, sebut ini motor worth it apa kagak worth it buat orang-orang caper yang kagak punya opsi lain. Kayaknya kita bakal coba buat riding experience-nya seperti apa ini motor, nanti cek di shot aja guys ya.